Nah, sekarang sistematik dan acak sepertinya tadi saya udah kasih tahu ya, dan contohnya juga sama gitu. Jadi pita ukur itu dikalibrasi, hasilnya tuh selalu segini gitu ya. Nah, padahal panjang yang diukur segini, artinya selalu ada lebihan ini ya. Misalnya ini nih angkanya salah nih yang bikin nih. Harusnya ini kan 15,02 gitu ya, atau ini nih yang diganti nih. Tapi kalian ngerti lah maksudnya. Jadi maksudnya adalah apa? Maksudnya pokoknya selalu hilangkan kelebihan itu gitu, karena itu udah pasti sistematik gitu, udah dari alatnya. Lalu kalau kesalahan acak lagi-lagi gitu ya. Tadi kelihatannya kalau kesalahan acak tuh kayak berantakan, nggak bisa diprediksi. Nah, tapi kalian selalu bisa melihat itu dari hukum probabilitas atau statistik gitu. Jadi intinya sih seperti ini. Kalau misalnya kalian pernah dengar yang namanya bell curve atau Gaussian curve atau apapun itu, atau distribusi normal. Nah, itu namanya. Distribusi normal itu bentuknya seperti ini. Ya, ini apa sih sebenarnya? Ini adalah error-error kalian gitu ya. Error-error kalian misalnya di sini adalah 0 gitu kan. Di sini misalnya batas kanannya itu 1, batas kirinya misalnya -1. Misalnya kalian pakainya sentimeter ya. Kalau error kalian yang banyak itu adalah yang mendekati 0, sementara yang di ujung-ujung ini sedikit, berarti kesalahan random kalian itu sudah bisa dianggap oke gitu. Dan this is good. Tapi kalau misalnya kurvanya tidak normal, misalnya kurvanya dengan batasan yang sama gitu ya, 0, 1, misalnya dia kurvanya begini aja ya. Kurvanya miring ke kiri. Artinya nih senternya itu bukan 0 tapi minus sekian gitu ya. Wah, ada apa ini? Berarti ini ada kesalahan sistematik yang belum terperbaiki di sini. Jadi kalau misalnya kalian lihat kurvanya begini, then it's good gitu. Selanjutnya presisi dan akurasi. Gini, jadi nanti kita akan lihat gambarnya ya sebenarnya, karena lebih mudah ngelihat gambar gitu kalau untuk presisi dan akurasi. Presisi itu adalah the closeness nih ya, closeness of one measurement to another. Jadi kalau kalian ngukur 2,1, lalu 2,2, lalu 2,1 lagi, lalu 2,3, 2,1, 2,2, 2,3, itu terus gitu ya. Nah, itu kita bisa bilang itu precise gitu. Karena antara angkanya tuh deket-deketan. Jadi kalau kita ngomong presisi itu kita ngelihat, bahkan kita nggak peduli sama nilai yang sebenarnya. Kita cuma ngelihat trennya aja, mereka tuh deket-deketan atau enggak nih angkanya. Itu precise. Tapi kalau akurasi itu yang kita lihat adalah degree of perfection. Perfection obtained in a measurement. Jadi kalau misalnya kita tuh udah punya standar gitu kalau di akurasi. Kita udah tahu pokoknya yang benar itu angkanya 2. Kalau dia angkanya 2,1, 2,2, 2, atau 1,9, 1,8 gitu ya. Jadi dia ada di sekitar sini gitu ya. Itu kita bisa bilang akurat karena dia dekat sekali. Tapi kalau angka sebenarnya 2, lalu angkanya itu cuma muter-muter di tempat tadi 2,1, 2,2, 2,3 gitu kan. Deket sih tetap, tapi kan angka 2-nya tidak yang berada di tengah gitu ya. Dia bukan berada di yang entah rata-rata, entah modus, entah apapun yang berada di tengah, dia itu di pinggir gitu. Nah, artinya dia ini, yang ini itu precise tapi tidak accurate, sementara yang ini mungkin dia akurat tapi belum tentu precise, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya aja, ya sebenarnya itu apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Ini gampang banget gitu, tapi intinya sih gini, intinya implementasinya gitu. Karena proyek-proyek rekayasa kayak kalau kalian bikin jalan gitu kan, kalau kalian bikin bangunan, kalau kalian bikin hal-hal yang besar-besar itu yang akan kalian bikin di masa depan ya, amin. Nah, itu tuh presisinya walaupun barang-barang yang sebesar-besar itu, presisinya tuh kadang-kadang sampai dengan milimeter gitu. Jadi rekan-rekan sekalian harus benar-benar ngerti kalau misalnya ada kesalahan dan memang pengukuran itu selalu salah, at least kalian tuh ngerti kesalahannya itu dari mana aja. Nah, selanjutnya presisi dan akurasi. Nah, visualnya seperti apa? Nah, itu seperti ini. Kalau ini tuh udah jelas-jelas ya, yang sebelah kiri sini tuh dia itu nggak akurat dan nggak presisi. Karena apa? Karena dia itu ngumpul sebenarnya di sini. Tuh ya. Dia itu nggak akurat berarti. Kalau misalnya kita tambahin pengukuran di sini aja nih,
Nah, dia kan jadi nyebar ya. Dia kan jadi kayak set gitu ya. Gitu. Jadi kayak si titik merah itu di tengah. Kita udah bisa bilang, oh dia itu sebenarnya akurat gitu. Tapi nggak precise aja gitu. Tapi karena ini tidak begitu, saya ganti warna ya, mungkin biru. Nah, tapi karena kenyataannya tidak begitu ya, ternyata dia mengumpul di sebelah kiri aja, makanya dia itu dibilang not accurate and not even precise. Bagaimana dengan yang ini gitu ya, kayak tadi kayak sistematik aja kan, dia itu precise, dia itu di situ-situ terus nilainya gitu ya, kalau dibandingin mah ya mirip, tapi terlalu jauh dari angka yang sebenarnya. Jadi presisi dan akurat itu seperti ini. Dia udah deket satu sama lain gitu ya angkanya, dan dia itu sangat-sangat dekat dengan nilai yang sebenarnya. Gitu. Jadi contoh numeriknya lagi-lagi kayak sesuatu gitu ya, nilai teoritis, nilai yang kalian pengen, itu adalah 5,678. Saya ganti merah lagi biar kelihatan. 5,678. Tapi kalian cuma punya alat pengukuran yang resolusinya 0,1 cm. Kan mau nggak mau angka pentingnya cuma itu. Kita nggak bisa nambah-nambahin angka. Nggak boleh gitu. Kita nggak bisa. Itu namanya manipulasi. Nah, ternyata ukurannya adalah 5,5 cm. Cara kedua, kalian punya alat ukur lain, resolusinya 0,01 cm. Wah, lebih bener nih kayaknya nih. Tapi pengukuran keduanya ternyata 5,38. Nah, kita bisa bilang yang ini itu adalah akurat, tapi nggak precise karena jauh banget dari presisi yang kita butuhkan ya, ketelitian yang kita butuhkan. Yang ini dia sebenarnya precise karena kita bisa lihat angkanya ada 2 di belakang koma, ini 3. But it's not accurate karena terlalu jauh gitu dari angka yang sebenarnya. Gitu.